Baik Pak, terima kasih Pak Dubes paparannya. Ya dari Pak Dubes saya mendapatkan istilah moving the goalpost. Ya, dan hari ini saya mendapatkan istilah tambahan, hujan gerimis tidak merata. Memang ya itulah yang terjadi yang selama ini kita di Indonesia di industri sawit lakukan. Pada saat kita pindah tempat, hujannya udah selesai, kering, yang gitu. Terus pindah lagi, kering lagi, gitu. Cuma bekas-bekasnya aja yang ada, gitu. Akhirnya goalpost-nya berubah, hujannya gerimis. Ya, kalau orang Medan bilang hancur minah lah. Ya. Macam mana lagi mau dibuat? Tak ada yang bisa didapat, kan gitu. Ya. Itulah yang terjadi di industri sawit Indonesia dalam hal kampanye. Sangat menarik juga kalau dikatakan, terus what should we do? What should we do ini kan sebenarnya dari dulu-dulu juga kita udah tahu, this is what we should do. Jadi Pak Dubes katakan siapa yang take lead? Ya, dari dulu-dulu juga kita minta, ayo dong ada yang take lead. Tapi sampai sekarang, nobody take the lead. Lagi-lagi sebenarnya kalau saya secara pribadi mengatakan we need to have a certain one mindset ya, antar ini yang harus sebenarnya langkah pertama yang kita harus lakukan itu adalah bagaimana kita mempunyai satu visi yang betul-betul satu visi ya, dan satu langkah antar kementerian dan lembaga. Masing-masing mengatakan iya membela sawit Indonesia, harus dibela apa segala macam, tapi caranya berbeda-beda. Dan kemudian dengan cara itu tidak ada yang ketemu, akhirnya masing-masing jalan sendiri-sendiri. Terjadilah hujan yang gerimis tidak merata tadi. Ya, kementerian ini melakukan itu, kementerian Ana melakukan sana, dan lain-lain, sehingga pusing kita dengarnya yang mana sih yang mau kita lakukan. Apakah BPDP, apakah GAPKI, apakah ini DMSI, dan segala macam masing-masing. Ya itu tadi tidak ada tidak ada dirijennya ya, yang memimpin paduan suara ini. Ya. Kalau paduan suara ada sopran, alto, tenor, dan bass, ya, bassnya ternyata ada dua, bass 1, bass 2. Tenornya juga begitu, split semua, dan akhirnya nggak nemu. Ya, kacau semua suaranya. Jadi gitu, terima kasih paparannya. Sekali lagi Pak Dubes, saya untuk batch pertama supaya lebih seru kita ini berdiskusi, kalau boleh dibilang lebih seru ya. Saya mengundang teman-teman dari civil society nih, ya. Di kita ini sekarang ada hadir Pak Teguh, Pak Arta, Bu Aisyah, Bu Mona, Mas Aribu, dan mungkin ada beberapa lain yang kalau boleh sebagai batch pertama untuk berkomentar deh. Siapa? Pak Teguh dari Madani. Baik Pak Togar, terima kasih banyak. Jadi grogi saya ini dapat kesempatan pertama. Berhadapan dengan Pak Dubes lagi. Pak Dubes, terima kasih. Senang sekali hari ini bisa mendengar langsung ya kabar dari Eropa sana dan perkembangannya. Tentu kami menyadari betul bagaimana sulitnya perkelapa sawitan kita untuk maju ya. Tadi kan banyak dari sisi pasar gitu, dari sisi pelaku usaha. Tetapi dari sisi masyarakat, terutama pemerintah daerah juga mengalami kesulitan yang sama, Pak Dubes. Kebetulan kami dalam 1 tahun terakhir ini cukup aktif menelisik lebih jauh manfaat ekonomi dari industri perkelapa sawitan nasional. Apakah benar dia bisa bermanfaat bersifat multi pihak atau hanya pada pelaku usaha saja? Kenapa ini kami lakukan? Pak Togar memperkenalkan diri juga bagus ya, karena kita kan tidak semua kenal satu sama lain. Mohon izin kalau boleh memperkenalkan diri gitu, terus supaya kita lebih kenal, kita kenal. Bagaimana Pak Togar? Silakan Pak, silakan lanjut aja dulu.
Oke, baik, saya potong sebentar. Saya Muhammad Teguh Surya, sehari-hari bekerja di Yayasan Madani Berkelanjutan. Saya lanjutkan. Jadi kenapa hal itu penting kami lakukan? Karena kami sadar betul hari ini kita bergantung pada produk sawit gitu. Jadi selain ekonomi juga pada produk sawit. Nah, menjadi relevan dan adil jika kita bisa tahu persis bagaimana distribusi dari manfaat ekonomi sawit ini. Kalau persoalan ekologi dan seterusnya sudah selesai lah ya, para pihak sudah tahu dan perdebatannya seperti apa. Tapi manfaat ekonomi yang paling penting, sehingga sawit ini mampu bertahan atau tidak ke depan, ini tergantung sebesar apa manfaat ekonomi yang bisa diterima kita sebagai bangsa gitu. Nah, alhamdulillah kami sudah selesai melakukan 7 dokumen ya, dengan studi kasus di Provinsi Kalimantan Barat dan Riau, karena ini provinsi yang memiliki tutupan sawit dan luas izin, tutupan sawit terluas dan izin sawit terluas. Nah, situ Pak Teguh, sorry, saya potong sedikit. Kalau bisa buka videonya, Pak, biar ketahuan nih, iya. Teguhnya yang mana nih? Baik. Ya, sudah ya. Saya pakai handphone, Pak Togar. Mohon maaf, karena jaringan di rumah kurang stabil. Saya lupa sampai di mana tadi. Iya, sampai kenapa kita lakukan di Riau dan Kalbar. Kalimantan Barat. Ya, karena Riau dan Kalbar ini kan 2 provinsi yang mendominasi luasan tutupan sawit dan izin sawit terluas. Nah, di situ cukup menggelitik temuannya, Pak Togar, Pak Dubes, Bapak Ibu sekalian. Ternyata secara data dan fakta di lapangan, kami menemukan di wilayah-wilayah di tingkat kabupaten sampai ke desa yang memiliki luas sawit yang cukup luas, itu tingkat sejahteraannya nggak bisa ngangkat gitu. Jadi ketika sawit mendominasi wilayah tersebut dibanding komoditas lain, itu selama puluhan tahun gitu ya, itu terbukti nggak bisa ngangkat gitu. Ini harus menjadi perhatian dan menjadi koreksi bersama kalau kita memang sayang dengan sawit, itu satu. Begitu juga beberapa daerah, misal di Riau kami menemukan juga tingkat kerawanan atas pangan cukup besar gitu ketika era sawit menguntungkan semua petani, semua masyarakat beralih ke sawit, bahkan mengganti lahan pangannya kepada sawit. Nah, ketika pada suatu titik tertentu itu malah terjadi rawan pangan gitu. Dan bahkan ketergantungan atas impor pangan dari wilayah lain itu cukup tinggi. Jadi rentan. Secara siklus ekonomi dan kehidupan sehari-hari sana rentan. Dan kami juga menemukan ada relasi yang cukup kuat di mana intensitas bencana ekologi, bencana lingkungan, itu juga cukup tinggi di desa-desa, di kabupaten yang memiliki tutupan sawit terluas. Nah, kami tidak dalam rangka menyalahkan siapapun, rekomendasi kami kepada daerah, mari kita lihat ada yang salah di sini, apakah model bisnisnya atau apa gitu. Karena kalau kita mau lihat di data pemerintah, kami bisa katakan PAD dari sawit itu kecil sekali, kalau tidak mau dianggap nol gitu ya. Hanya berdasarkan dari pajak dan seterusnya. Ini kan persoalan, bahkan di waktu kita ada satu diskusi dengan Pemda Siak dan Riau, mereka mengatakan pajak menjadi salah satu isu kunci bagaimana sawit bisa mengangkat perekonomian daerah atau berkontribusi. Nah, bagi kami, kalau kita memang sayang dengan sawit dan menganggap sawit ini menjadi penting sampai untuk masa depan Indonesia, maka kita harus bareng gitu melakukan koreksi mulai dari tata niaganya, kemudian dari persoalan legalitas terutama petani, karena petani hari ini tersandra kemajuannya dalam sektor sawit karena urusan legalitas, masalah bibit tersandra karena legalitas, akses pasar untuk bisa engage dengan sertifikasi baik ISPO atau RSPO dan seterusnya, banyak hal gitu ya. Bahkan harga mereka juga nggak bisa jual dengan harga yang mantap gitu karena urusan legalitas. Akhirnya masuk ke lewat middleman dan harganya jauh turun. Jadi itu persoalan-persoalan yang menurut kami yuk kita beresin gitu. Karena nggak saatnya lagi ketika menemukan persoalan-persoalan seperti itu atau persoalan-persoalan di lapangan saling tuding. Kalau kami posisinya tidak begitu. Kita temui, kita cek bareng, kita selesaikan bareng. Karena kalau saling tudingnya tadi ada
pihak lain yang kita tidak tahu motivasinya kemudian terus menggoreng isu ini, kemudian nggak akan kemana-mana juga. Industri rugi, masyarakat rugi, dan semua rugi gitu. Begitu komen saya, Pak Togar. Pak Dubes, sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak Teguh. Again, wawasan atau penambahan at least pengetahuan dari kita bahwa begitulah pandangan dari sisi yang berbeda dari kita. Mungkin bukan berbeda, tapi different perspective. Bagaimana Bu Aisyah atau Mona bisa menambahin? Saya boleh Pak, kalau boleh. Ya, silakan Mona. Ya, terlihat ya wajah saya ya, jadi tidak hanya kelihatan kedengaran suaranya aja. Terima kasih banyak Pak Togar atas kesempatannya. Terlebih dahulu saya perkenalkan, nama saya adalah Mona Lisa Pasaribu. Saya saat ini bersama dengan Aid Environment dan salam kenal buat Pak Dubes. Terima kasih banyak Pak atas paparannya. Terima kasih banyak juga atas insight-insight-nya. Proses yang berjalan selama ini secara diplomatis di luar negeri terkait dengan upaya-upaya kita untuk memperkuat industri sawit di dalam negeri dan bagaimana kemudian itu bisa memberikan multiplier efek kepada seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Saya mungkin lebih tepat disebut sebagai komentar dan mungkin juga pertanyaan kali ya pada Pak Dubes. Begini Pak, ketika Bapak tadi menyampaikan mengenai salah satu isu yang ingin kita kelola dalam komunikasi internasional kita di masa datang, yang pertama Bapak menyebutkan mengenai sustainability. Jika berkenan mungkin Bapak bisa mengelaborasi sedikit lebih jauh Pak ketika kita bicara mengenai sustainability ke dunia luar, itu apakah dari pemerintah Indonesia sendiri, secara umum aktor-aktor yang nanti akan terlibat di dalam kegiatan komunikasi internasional itu, apakah sudah punya narasi yang seperti apa yang ingin kita bangun? Karena sebagaimana yang Bapak sampaikan juga sebelumnya tadi bahwa ini isu sawit ini seperti kita main bola tapi gawangnya dipindah terus gitu kan. Nah, saya pikir kita juga harus strategis dan harus punya visi yang jelas sehingga kemudian kita punya narasi yang cukup kuat untuk mematok gawang tersebut supaya nggak dipindah-pindah Pak. Saya pikir begitu menurut perspektif saya. Nah, kalau boleh memberikan perspektif dari kami sendiri sebagai organisasi, kan ketika bicara sustainability ini kan kita juga bicara rantai pasok ya Pak ya. Dan akan sulit bagi kita untuk mengklaim bahwa sawit Indonesia itu memang sustainable ketika kita tidak bisa memperoleh kejelasan mengenai rantai pasok produk-produk sawit Indonesia itu sendiri. Nah, saya pikir kembali lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Teguh tadi ya, kami juga sebenarnya tidak ingin saling tuding, tapi justru ingin mengidentifikasi ini ada isu loh di sini bahwa apakah kita memiliki informasi yang memadai atau tidak mengenai rantai pasok industri sawit kita di dalam negeri. Dan kemudian apakah kemudian kita bisa menjamin bahwa rantai pasok itu memang benar-benar bebas dari deforestasi misalnya, bebas dari pembukaan gambut misalnya. Dan mungkin sebagai informasi juga bahwa Aid Environment dan saat ini ada mitra lokalnya Yayasan Equalizer, kami sudah konsisten melakukan monitoring Pak. Dan itu sudah puluhan tahun dilakukan di Indonesia. Dan kami bersedia untuk dilibatkan karena ini sebagai salah satu upaya kita juga kan untuk membangun industri sawit kita di dalam negeri, mentransformasi industri sawit kita di dalam negeri sehingga kemudian kita bisa mencapai tujuan bersama secara nasional. Saya pikir itu sih pendapat saya dari Aid Environment. Pak Togar, terima kasih banyak, dan buat Pak Dubes terima kasih banyak. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak sore ini. Terima kasih Mona. Next Arta. Ya, terima kasih Pak Togar. Selamat sore semua, Pak Dubes dan semua. Saya Arta, saya dari BNF dan RFN. Saya banyak terlibat di orangutan dan banyak hal Pak, jadi yang seperti yang disebut tadi. Kalau boleh secara singkat, saya tertarik tadi ada sertifikasi termasuk dalam level SIPOPSI. Nah mungkin kalau boleh masukan, yang pertama, sawit ini kan sudah sangat besar Pak di Indonesia dan luasannya cukup besar. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Teguh dan yang lain. Saya tidak akan mengulang, tapi kalau boleh juga salah satu sustainability strategi kita
harusnya juga memang kampanye positif dari dalam negeri, yaitu kita perbaiki apa yang kita punya masalah, Pak. Saya LSM dan yang teman-teman yang lain, peran kita kan membantu pemerintah mencoba menyelesaikan hal-hal yang belum tercover, Pak. Kita urusannya banyak sekali, rakyatnya banyak sekali, jadi ya kita mencoba membantu dalam berbagai hal. Tidak bisa juga kita tutup mata bahwa selama perkembangan beberapa tahun, beberapa dekade, sawit yang sangat masif, tentu ada impact-nya lah, Pak. Nah, ini kan kita mencoba memitigasi impact yang sudah ada, membuat itu lebih baik melalui sertifikasi, melalui usaha ISPO dan sebagainya. Nah, kita juga melalui berbagai dialog, saya rasa semakin terbuka kok Pak, antara LSM dengan pemerintah dan pelaku usaha. Kita juga sering diskusi dengan Pak Togar tentang berbagai hal ya, jadi lebih terbuka lah Pak. Jadi kita mencoba bersama membuat hal-hal yang sudah terjadi menjadi makin baik, dan saya rasa winning kecil itu Pak, kayak misalnya dampak ke masyarakat adat mungkin yang zaman dulu menjadi masalah, menjadi sedikit terabaikan karena proses, karena perpindahan warga, karena pembukaan lahan, dan sebagainya, kemudian untuk biodiversity juga. Nah, ini yang harus kita urus bersama, Pak. Masalahnya banyak, tapi kalau kita bisa duduk bareng, tidak semua pasti bisa selesai dalam waktu bersama, tapi kalau ada proses yang bagus, ini yang akan bisa kita dorong bahwa this is what we do di Indonesia. Dan itu yang kita kampanyekan bersama Pak, kalau saya boleh usul untuk teman-teman ke Eropa sana. Mungkin itu, dan akan kita terbuka sekali Pak kalau ingin bahas dialog-dialog untuk ke depan, policy yang ada di luar sana, apa sih yang dilihat dan bagaimana kita bisa match di sini ya, bagaimana menjawabnya, karena sekali lagi kalau kami dari sisi NGO, concern kami adalah menyuarakan teman-teman yang mungkin tidak punya power untuk bersuara. Jadi kalau boleh ya, kadang sedikit menyebalkan mungkin, tapi ya kami juga mencoba untuk lebih konstruktif, Pak. Terima kasih, Pak Togar. Baik, terima kasih Pak Arta. Silakan Pak Dubes kalau boleh komentari, dan sesudah Pak Dubes mungkin kalau ada yang mau memberikan komentar terhadap 3 komentar pertama juga boleh. Ya, Pak Dubes silakan. Ya, thank you. Saya mau share pengalaman saya waktu membantu menyusun teman-teman di LSM dan LHK terkait dengan masalah sertifikat kayu. Pertama kali saya itu diskusi mengenai sertifikasi kayu tahun 2003, dengan teman-teman KLHK, dengan teman-teman LSM Indonesia, ada Pak Budia, ada Minang, dan juga ada LSM yang galak dari Inggris, Environmental Investigation Agency EIA, dan akhirnya saya jadi bersahabat baik dengan mereka itu. Memang key isunya adalah satu, tidak mendinai kita nggak ada masalah, gitu kan. Kita mengatakan bahwa ya ada masalah, but we are doing it to make things right, gitu. We are doing the right things. Itu yang suatu narasi besar yang kita bangun pada saat kita memulai proses sertifikasi kayu legal tahun 2003, 2004 gitu ya. Dan ya kebetulan ya, kalau orang Jawa bilang delalah gitu ya. Saya kemudian ditempatkan di Brussel, dan di sanalah tahun 2013 ditandatangani SVLK Indonesia dengan Uni Eropa, dan saya menghantar itu dokumen treaty itu ke para anggota Parlemen Eropa. Saya dekati satu persatu untuk akhirnya mendapatkan satu kesepakatan Uni Eropa bersedia melakukan ratifikasi SVLK. 2003 sampai 2014. It's a long time. Tapi kita harus tahu mana pekerjaan yang long game, mana pekerjaan yang short game. Nah, ini hal yang sama saya rasa juga bisa terjadi, dan menurut saya sudah terjadi barangkali di sawit. Apakah semua sawit kita 100% free of problem? Ya enggak lah, enggak mungkin lah, ya kan?
pasti banyak problem di sana sini gitu. Tapi key isunya kan Indonesia menyadari bahwa there are problems dan kita membuat policy to counter the problem, to address the problem, dan problemnya adalah masalah masalah sustainability, ya, masalah legalitas tanah, macam-macam problem ya. Yang jelas dari tingkat presiden, menteri, dan juga dari tingkat industri. Dan saya rasa ada perubahan yang mendasar. Hanya sekali lagi saya ingin menggarisbawahi, that's not what the European wants. Gitu. Karena saya yakin besok pagi jam 6 kita semua sustainable, semua traceable, terus Eropa buka pasar, ya enggak gitu. Karena bedanya kayu dengan sawit adalah kita tuh jualan kayu tropis, Eropa nggak punya kayu tropis, gitu. Tidak ada like products, ya kan? Kita punya vegetable oil, ada musuhnya yaitu vegetable oil Eropa. Ini ada baru lagi nih yang cukup bikin saya kesel, illegal fishing. Kita sudah sangat anti illegal fishing. 3 tahun yang lalu, beberapa negara Eropa membeli license fishery di negara-negara Pasifik. Oke? Jadi saat ini, hari ini, as we talk, as we meet, as we speak, online, Indonesia adalah direct competitor dari negara Eropa untuk tuna Pasifik. Thus, tarif 17%. Kita minta diturunin, no. Kita mengatakan kita sudah sustainable, turunin dong, enggak. Itu kondisi sekarang nih, masih negosiasi untuk menurunkan tarif. Jadi sekali lagi teman-teman, kita itu menurut saya kita harus melaksanakan sustainability because we believe it's the right thing to do. Itu yang paling penting. Bahwa itu memang hal yang baik untuk Indonesia, yang perlu kita lakukan di Indonesia. Bahwa nanti UE akan menerima, ya itu nantilah, oke. Tapi yang penting domestically itu kita solid dulu. Kalau tidak bisa solid semua sekarang, at least we have some parts ya yang sudah bisa traceable. Tadi teman-teman dari LSM, some parts yang tidak ada problem lagi dengan legalitas tanah. Ada majority parts lah hopefully ya yang memang tidak ada lagi problem sustainability, nggak ada lagi problem legality, nggak ada lagi problem-problem yang terkait dengan masalah pengelolaan sawit. Jadi we have to structure juga gitu goalnya itu secara baik. Jadi kita tidak kemudian terus come up dengan is everything okay, enggak. People will not buy. Nah, tadi Bu Mona, saya setuju dengan Bu Mona. Memang kita perlu satu narasi yang solid. Sebenarnya sudah banyak Bu Mona narasi-narasi yang bagus tuh ya, seperti persentase lahan, ya kan. Kalau kita lihat mayoritas lahan pertanian itu adalah sapi, livestock, tidak tanaman, livestock paling besar. Kemudian juga industri yang lain seperti industri kayu di Eropa, industri kayu di Amerika Serikat misalnya, juga vegetable oil misalnya di berbagai belahan dunia. Jadi itu untuk lahan misalnya kan, datanya ada semua. Kemudian sustainability dari sisi traceability misalnya Ibu, ada juga yang problematik, tapi kan juga ada yang masih bagus. Yang Ibu lakukan sudah berpuluh tahun misalnya kan, itu kan tidak banyak didengar di Parlemen Eropa. Prestasi yang kita lakukan, small wins ya, yang dilakukan oleh NGO kita di berbagai lokasi itu tidak terdengar banyak gitu di Eropa yang saya lihat ya. Nah, inilah yang bisa dibangun narasi bersama gitu, dan kemudian bisa dijadikan basis kita untuk melakukan campaign keluar bersama-sama. Tapi sekali lagi, key isunya adalah kita melakukan sustainability practices di sawit itu bukan karena disuruh Eropa, bukan.
because we believe it's the right thing to do. Okay, it's something that is good for us as our own people, as our own community, as our nation gitu. Ya, maksud kita mau ngerusak lingkungan terus kan ya nggak mungkin kan. Illegal logging dulu kan kayak wild west di Indonesia kan. Illegal fishing wah kayak apa gitu. Jadi kalau kita bisa melakukan di kayu, di ikan, kenapa nggak bisa di sawit? That's my take. Nah, keluarnya itu harus tadi ada satu satu narasi yang bersama yang saya rasa sudah ada, tinggal di-compile aja kan. Kemudian geraknya itu kadang-kadang suka keserimpet kalau orang Jawa itu. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Jadi harus ada yang lebih structured approach gitu ya, dan sustain gitu. Saya pernah waktu di Brussel kan dengan Mas Bayu misalnya, waktu beliau di Kemtan, dan juga waktu Mas Bayu di Kemdak, dengan Pak Togar, dengan Pak Hari, dengan teman-teman. We do events, ya, regularly, every maybe once, twice, 2 years gitu kan. Tapi kan itu tidak sustain kan. Itu kan tidak cukup mempengaruhi konstituensi dari mana para partai-partai itu berada, para politisi itu berada. Jadi, saya merasakan di Brussel itu betul-betul yang namanya act global, think local itu ya Parlemen Eropa. Mereka dipilih di kampungnya itu tanam rapeseed, petaninya nggak suka, pokoknya nggak sawit, full stop, dia bawa message itu, datang ke Eropa, ya udah, intinya ya pokoknya enggak. Gitu. Nah, sekarang kita kan harus cari mitra yang, ya ini kan berguna juga, harus objektif, harus sustainable gitu. Jadi diskusi saya dengan beberapa teman di Parlemen Eropa kemarin waktu sampai bobol itu ya, karena suara yang membela kita itu tidak cukup didengar gitu. We have done a lot gitu, beberapa activities gitu ya, misalnya kita ngundang student, ngundang pakar, ngundang dubes bahkan, dubes di Jakarta gitu kan kita undang. Tapi kan dubes itu kan ya kayak saya lah, kita bikin laporan resmi kan, that's it, masuk di Kemlu-nya mereka, di file, bye-bye gitu. Emang Kemlu-nya pergi ke kampung-kampung? Ya enggak lah. Kita kan demokrasi nih kan, yang real aja lah gitu, yang you know, we know what it is lah. Kecuali kalau kita tidak demokrasi dan itu structure gitu. Tapi kan we are demokrasi, we are open. Kerjaan juga banyak, Pak Togar, nggak cuma sawit kan gitu. Jadi artinya it's really high time ya untuk satu komponen strategi bersama, dan bersama itu tadi LSM, industri, petani, ya kan, kemudian organisasi, which is BPD-PKIKS kita, dan kalau internasionalnya sekarang SIPOPSI. So I think that's my take. Sekali lagi message-nya adalah we are doing it because we believe it's the right thing to do for us, not because some European ask us to do it.